Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, saya Agus Riani. Saya adalah salah satu dosen di program studi Diplomatika Farmasi, jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi. Spesialis keilmuan saya adalah ilmu farmasi. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu teknologi sediaan liquid dan semi-solid, yang biasanya dipelajari di semester 3 dengan menggunakan metode SCR. Mata kuliah ini memiliki beban 2 SKS, terdiri dari 16 kali pertemuan, termasuk 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang teori dan prinsip produksi atau pembuatan sediaan liquid dan semi-solid, dan sifat-sifat serta mahasiswa mampu membuat dengan terampil sediaan liquid dan semi-solid sesuai dengan resep dokter maupun berdasarkan formula standar. Untuk materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah terdiri dari 1. Sediaan liquid yang mencakup sirup, eliksir, suspensi, emulsi, dan tinktur. 2. Sediaan semi-solid yang mencakup salep, krim, gel, pasta, dan suppositoria. 3. CPOB, CPOTB, dan CPKB sediaan semi-solid dan liquid. 4. Karakteristik bahan aktif dan bahan tambahan. 5. Perhitungan formula mencakup komponen formula HLB emulgator. 6. Produksi sediaan farmasi liquid dan semi-solid. 7. Produksi sediaan farmasi semi-solid. 8. In proses kontrol atau dikenal dengan istilah IPC. 9 adalah pengemasan sediaan farmasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah CPNK 1, mahasiswa mampu memahami cara penggunaan obat bentuk sediaan liquid dan semi-solid. CPNK 2 adalah mahasiswa mampu mengelola obat baku, bahan baku, dan sediaan farmasi hasil produksi. CPNK 3 adalah mahasiswa mampu menghitung dan memilih bahan aktif dan eksipien untuk produksi berdasarkan resep maupun formula baku. CPNK 4, mahasiswa mampu memilih bahan pengemas dan mendesain informasi pada kemasan. CPNK 5, mahasiswa mampu memahami proses produksi dan evaluasi sediaan liquid dan semi-solid. Metode penilaian yang saya gunakan adalah terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah untuk tugas atau laporan 20%. Kemudian untuk penilaian kuis ada 10%, UTS 35%, dan UAS adalah 35%. Penunjang pembelajaran ada beberapa buku referensi yang saya gunakan. Yang pertama antara lain adalah Farmakopeia Indonesia, kemudian Pengantar Sediaan Farmasi dari Ansel, kemudian Ilmu Meracik Obat dari ANIP, kemudian adalah Prescription Farmasi Second Edisi dari Sprowis, kemudian Farmakopeia yang kelima yang terbaru, kemudian Handbook of Pharmaceutical Excipient dari Rowe, kemudian Martindale Complete Drug Referensi, serta buku The Royal Pharmaceutical Society. Untuk mengetahui lebih lengkap, berikut video pembelajaran saya tentang mata kuliah teknologi sediaan liquid dan semi-solid dengan pokok bahasan macam-macam bentuk sediaan liquid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Siang, Bu. Sehat? Sehat. Semangat waktu sudah siang ya. Jadi hari ini sebelum memulai perkuliahan ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, baik. Jadi sesuai dengan RPS yang sudah kalian unduh dari siakat kalian, hari ini saya memasuki perkuliahan yang pertama. Di semester 3 ini kita membahas tentang sediaan teknologi sediaan liquid dan semi-solid. Di pertemuan pertama saya akan membahas tentang sediaan liquid. Sebelum saya memulai, mungkin saya ingin bertanya, apa yang dimaksud? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sediaan liquid? Ipa mungkin? Sediaan yang berbentuk cair. Apa? Nopen mungkin berbentuk cair, obat yang ditemui di keseharian atau yang pernah dikonsumsi? Obat sirup. Oke. Jadi sediaan liquid ini
adalah salah satu sediaan yang berbentuk larutan. Jadi berbentuk larutan, kemudian untuk membuat larutan itu ada banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi termasuk polaritas, fosforensi, kelarutan, dan salting in, salting out. Lebih detailnya nanti kita bahas di belakang. Kemudian ini yang saya ingin bahas adalah tentang polaritas. Jadi suatu zat yang mudah larut akan lebih mudah dibuat dalam bentuk sediaan cair. Nah, kalau kalian bertanya kenapa ada obat yang berbentuk tablet, kenapa berbentuk cair, itu biasanya tergantung dari polaritasnya. Nah itu. Kemudian ada istilah fosforensi. Kalau yang mempengaruhi kelarutan adalah fosforensi. Adalah peristiwa naiknya kelarutan suatu zat karena adanya pelarut lain. Misal contoh ini, luminal tidak larut dalam air, tapi larut dalam campuran air dan glikserin. Kemudian faktor yang ketiga adalah kelarutan. Kelarutan ini tergantung dari masing-masing zat dan biasanya tercantum pada farmakope Indonesia. Kemudian temperatur juga mempengaruhi. Kemudian ada istilah salting out, artinya keberadaan suatu zat di dalam suatu campuran dapat mempengaruhi kelarutan zat tersebut. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa kecepatan kelarutan suatu zat itu dipengaruhi, satu adalah ukuran partikel. Jadi semakin besar ukuran partikel, maka semakin cepat, semakin lambatlah dia larut. Termasuk suhu. Pada saat suhu dinaikkan, mayoritas bahan obat akan meningkat kelarutannya. Kemudian pengadukan. Kalau kalian membuat teh, ada air, ada gula, tidak kasih air, diaduk dengan tidak diaduk, mana yang cepat larut? Ya, itu adalah karena itu mempengaruhi kelarutan. Nah, kemudian dalam pertemuan ini kita akan membahas submaterinya adalah materinya adalah sediaan liquid. Di bawah subnya adalah ada sirup, ada eliksir, ada emulsi, dan ada suspensi. Sekarang kita masuk ke yang pertama. Jadi sirup itu adalah sediaan larutan yang berbentuk cair yang mengandung gula. Itu definisi umum dari sirup. Nah, sirup ini ada siapa saja, ada komponen-komponennya. Jadi yang pertama tentunya ada gula. Komponen sirup itu adalah gula. Kemudian bahan obat. Dan kemudian yang berikut adalah pengawet antimikroba. Jadi pahami bahwa setiap obat yang berbentuk cair karena dia mengandung air, makanya harus diberi pengawet. Kalau saya tanya, tablet mengandung pengawet tidak? Tablet. Ya, jadi tablet itu tidak ada pengawet karena tablet adalah suatu sediaan yang kering, tidak mengandung air. Kenapa Bu kalau mengandung air harus diberi pengawet? Ya, karena air merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Jadi itu komponen sirup, ada zat aktif, ada pengawet, ada pemberi rasa. Pemberi rasa, kalau kalian membeli sirup ada rasa coklat, ada rasa stroberi, walaupun tetap rasanya tidak enak karena itu tetap obat namanya, tapi paling tidak dia menutup rasa yang tidak enak dari obat. Ini cara biasanya bisa ditambah minyak jeruk, bisa ditambah juga esen stroberi. Nah, pemberi warna juga kadang ditambahkan pada suatu sirup pemberi warna, tapi biasanya pemberian warna ini disesuaikan dengan rasa. Kalau rasa stroberi biasanya dia merah jambu. Rasa coklat ya coklat. Yang pula rasa stroberi diberi warna coklat. Itu stroberinya bisu, gitu ya. Jadi pemberian warna ini selain memberi daya tambahan, daya tarik tambahan, tapi dia juga harus disesuaikan dan dengan penambahan zat. Ini warna hijau misalkan, contoh warna hijau rasa permen, coklat ya warna coklat, merah stroberi, kuning jeruk. Ada ketemu kuning warna coklat? Jeruk rasa jeruk, tapi lihat sirupnya warna coklat. Itu salah warna. Ini disesuaikan dengan. Nah, macam-macam sirup. Sirup ini ada macam-macam. Jadi selain sirup simplex, sirup obat dan sirup bukan obat. Ini sirup pewangi. Ini sirup pewangi namanya sirup bukan obat. Kalau sirup obat ini jelas. Contoh obat sirup obat apa? Aska? Pernah minum obat batuk?
obat OPH, obat batu hitam itu adalah salah satu contoh bentuk sirup obat. Ya, jadi kalau sirup pewangi ini tidak mengandung obat, tetapi hanya mengandung zat pewangi yang untuk menutup rasa yang tidak enak. Lanjut, nah sekarang kita lihat pembuatan sirup. Jadi kita sudah tahu nih, oh sirup itu adalah sediaan farmasi yang mengandung gula. Jika tidak disebutkan lain, konsentrasinya adalah 65%. Nah sekarang kita lihat cara pembuatannya. Cara pembuatannya ada dengan bantuan panas, ada dengan mengadukan saja, ada yang cuma ditambahkan cairan obat, kemudian ada yang menggunakan alat yang disebut dengan alat perkolasi. Jadi yang paling lazim kita lakukan biasanya ada dua ini, dengan bantuan panas dan dengan mengadukan. Ya, jadi itu metode-metode pembuatan sirup dan ini akan kita lakukan pada saat kalian nanti praktikum di laboratorium, pada saat pembuatan sirup. Lanjut, nah ini contoh sirup. Jadi sirup yang dibuat dengan pemanasan itu apa? Contohnya adalah sirup akasia dan sirup coklat. Jadi pada proses memang bahan obat akasia ini atau coklat ini memang dilakukan dengan pemanasan. Tetapi ini ada catatan, hati-hati pada proses pemanasan harus hati-hati, tidak boleh terlalu panas. Ada yang tahu kira-kira? Kalau kamu memanaskan gula, apa yang terjadi? Ya, terbentuk karang. Artinya nanti sirupnya berwarna coklat dan rasanya juga terlalu manis. Dan satu lagi yang terpenting kalau terlalu panas adalah rusaknya bahan obat. Ya, itu. Kemudian kalau sirup dengan pengadukan ini adalah contohnya sirup ferosulfat. Obat apa? Zat besi. Itu obat apa? Ada yang tahu? Sirup ferosulfat. Zat besi biasanya diminum untuk apa? Anti anemia. Yang kuat menjawabnya nak. Jadi sirup ferosulfat ini dibuat hanya dengan diaduk-aduk saja, bahkan diaduk. Jadi tidak harus ada pemanasan. Oke, sampai sini mungkin pembahasan tentang sirup. Sebelum saya masuk materi berikutnya, eliksir, ada yang mau ditanyakan? Ini Bu, Gimana Novel? kami mau nanya Bu, kemarin itu kami ada ke apotek beli obat itu Bu. Ya. Ini kami dapat obat itu pasang Bu pada sirup. Itu sediaan berupa apa yuk? Sirup dan itu cara penggunaan gimana Bu? Oke, baik. Jadi Novel pernah melihat atau membeli obat, dia berbentuk sirup, berbentuk granul, sembuh ya. Tapi di situ katanya sirup minumnya misalkan 3 kali 1 sendok teh, begitu kan? Tapi dilihat sembuh. Nah itu obat itu adalah istilahnya sirup kering. Obat sirup kering. Sirup kok kering? Dimana-mana sirup itu air. Tapi ini namanya sirup kering. Kenapa? Karena biasanya obat mengandung antibiotik yang rusak jika kontak lama dengan air. Makanya dia harus ditambahkan sesaat sebelum obat diambil oleh pasien. Itu pun kalau sudah ditambah, dikocok, kemudian diserahkan, minimal 7 hari harus habis. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu antibiotik dia dikhawatirkan rusak. Jadi orang menyebutnya sirup kering. Tapi itu sebenarnya bentuk sediaannya tidak sirup. Akhirnya dia berbentuk suspensi. Nanti kita pelajari sampai ke suspensi. Ada yang pernah minum sirup kering? Maksudnya obat yang kan hasilnya seperti susu. Artinya tidak jernih, berarti dia bentuk suspensi. Nanti kita lihat di belakang. Jadi ini tadi ya contoh yang dibuat dengan pengadukan adalah sirup ferosulfat. Nah untuk penandaan tadi untuk penggunaan sirup kering itu minumnya ya 3 kali atau 4 kali sehari 1 sendok teh. Atau sendok teh biasanya sirup untuk anak-anak. Nah itu harus karena dia bentuk suspensi maka harus ada penandaan dikocok dan ya itu sirup itu kenangan saja nanti. Nah kemudian yang berikut karena begini, kenapa kita perlu mempelajari macam-macam bentuk sirup, eliksir, suspensi, emulsi? Kalau orang awam menyebutnya sirup. Semua minuman cair yang diminum dengan sendok sirup adalah kita orang farmasi harus tahu. Ada yang dan jangan-jangan oh ya saya memang belum tahu. Ya kita makanya kita belajar
bahwa tidak semua obat minum itu adalah berbentuk sirup. Selanjutnya untuk sirup tadi masih ada pertanyaan? Baik, saya lanjutkan dengan materi berikutnya adalah eliksir. Jadi eliksir ini adalah sediaan larutan juga yang merupakan larutan yang mempunyai rasa dan bau yang sedap, mengandung selain bahan obat dan zat tambahan seperti gula, zat pewarna, zat pewangi, dan zat pengawet. Jadi intinya dia seperti sirup, hanya saja yang membedakan bahwa di dalam eliksir pelarutnya adalah campuran antara air dan alkohol. Jadi kalau sirup tadi pelarutnya hanya air, kalau eliksir ini pelarutnya adalah campuran air dan alkohol, dikenal dengan istilah hidroalkohol. Nah, jadi larut utama etanol dengan maksud untuk mempertinggi kelarutan obat. Jadi biasanya yang dibuat eliksir ini adalah bahan-bahan obat yang sukar larut. Jadi biasanya konsentrasi etanol adalah 5-10%. Nah, komponen eliksir ada siapa saja? Ada pelarut, air dan alkohol, ada flavonoid agent, ini pemberi rasa, ada caloric agent, ini ada pemberi warna, dan ada pemanis. Biasanya ditambahkan sukrosa seperti sorbitol, gliserin, dan pemanis buatan. Nah, eliksir ini merupakan larutan hidroalkohol. Tadi sudah saya sebut bahwa pelarutnya adalah campuran air dan alkohol. Jadi dia terdiri dari dua. Ada eliksir bukan obat, jelas dari namanya berarti dia tidak mengandung bahan obat, hanya sebagai bahan pembawa. Contohnya siapa? Ini ada eliksir aromatik, eliksir isoalkohol, dan yang kedua adalah eliksir obat. Eliksir obat ini jelas dia adalah eliksir yang memang digunakan untuk pengobatan. Contohnya siapa? Ada eliksir glumid atau phenobarbital, ada eliksir acetaminophen, ada banyak. Ya, jadi pembedanya bagaimana untuk ini eliksir dengan alkohol yang tinggi, bahkan ada karena kebutuhan kelarutan dari bahan obat, alkohol yang digunakan lebih dari 10%. Nah, kalau alkohol yang digunakan lebih dari 10%, maka tidak perlu ditambah pengawet, karena alkohol sendiri sudah bisa menjadi pengawet. Ya, keuntungan dosisnya mudah dibagi, kerugian ini banyak orang yang memang pro dan kontra. Alkohol dalam ajaran agama kita ya berapa persen pun ya haram, tapi ini untuk pengobatan yaitu kembali ke kita atau kita bisa memiliki banyak kesediaan. Nah, contoh eliksir acetaminophen. Obat apa acetaminophen? Obat paracetamol, jadi obat demam. Itu kemudian eliksir batugin. Pembedanya apa, Bu? Cukup kamu cium sekali lewat bau alkohol yang kuat. Itu namanya berarti dia kita harus bisa membedakan sebagai tenaga vokasi. Kita harus paham bahwa oh inilah sirup, oh ini eliksir dengan melihat bentuk sediaan. Oke, lanjut. Yang berikut adalah suspensi. Jadi suspensi ini adalah sediaan yang mengandung bahan obat yang tidak larut dalam bentuk halus dan terdispersi dalam cairan pembawa. Contoh konkret di lapangan yang mungkin bersentuhan dengan kalian, ada yang sakit mah? Ada yang minum obat main bentuk sirup? Ada. Bentuk obatnya seperti apa? Dia bentuk keruh, seperti susu. Kalau kamu ambil begini dirasakan ada bagian yang tidak larut. Itu namanya suspensi. Jadi kamu harus bisa membedakan. Nah, ini persyaratan suspensi bahwa zat yang terdispersi harus halus, tidak boleh cepat mengendap. Jika dikocok perlahan endapan harus terdispersi kembali. Jadi kamu harus memahami bahwa kalau ada bahan yang tidak larut, kira-kira penandaan obat apa yang paling penting kita berikan? Obatnya tidak larut nih, dia mengendap. Harus ada tanda apa? Tanda kocok dahulu. Jadi kalau untuk OBH tanpa tanda kocok dahulu tidak masalah, karena dia berupa larutan yang mungkin. Artinya tidak ada obat yang memisah. Tapi kalau untuk suspensi, kocok dahulu mutlak, harus ada penandaannya. Kenapa? Karena kalau didiamkan, bahan aktif yang mengendap, bahan yang tidak larut itu akan mengendap. Pahami bahwa yang tidak mengendap itu adalah bahan obat. Nah, kalau tidak dikocok, kita tuang,
Berarti yang kita buang itu hanya air yang bagian atas, obatnya berarti tertinggal. Nanti di dosis terakhir isinya cuma obat saja. Itu kan berarti dosisnya tidak sesuai. Ya, ini untuk membuat gom itu kita butuh suspending agent. Jadi untuk membuat suspensi itu kita butuh suspending agent. Bahan-bahan suspending agent itu ada yang dari golongan gom. Ini ada akasia, ada congdus, ada tragakan. Nanti bisa kalian lihat. Kemudian yang kelompok kedua adalah golongan sintetis. Adalah dari derivat selulosa. Jadi seperti CMC. Pernah mendengar CMC, karboksi metil selulosa ya. Ini metil selulosa. Kemudian ini persyaratannya nanti bisa kalian diskusikan. Kemudian golongan organik polimer bisa juga digunakan sebagai suspending agent, contohnya karbopol 934. Nah, ini pahami bahwa sistem suspensi ada dua, ada sistem flokkulasi dan sistem deflokkulasi. Nih, kalau flokkulasi ini seperti istilahnya flokkulat, artinya zat yang tidak larut itu berbentuk gabungan atau gumpalan-gumpalan atau flokkulat. Sementara kalau sistem deflokkulasi, zat yang tidak larut bentuknya deflokkulasi berupa partikel tunggal. Berarti yang flokkulat partikel lebih besar, yang deflokkulat partikelnya lebih kecil. Kalau saya tanya, sediaan mana yang lebih cepat mengendap antara flokkulasi dengan deflokkulasi? Yang partikel tunggal atau yang partikel gumpalan flokkulat? Kalau jatuh ke bawah yang lebih berat atau lebih ringan ya jatuh duluan? Yang lebih berat. Berarti ini sistem flokkulasi, dalam sistem flokkulasi partikel terflokkulasi. Tadi sudah saya sebut bahwa flokkulasi itu artinya berupa gabungan terikat lemah, cepat mengendap. Pada penyimpanan tidak terjadi cake. Cake ini adalah gumpalan bahan aktif obat yang mengendap dan membatu. Jadi tidak bisa dibocor lagi. Itu namanya cake. Bukan cake dalam bahasa Inggris, cake mulu. Itu ini cake-nya. Nah, sementara kalau sistem deflokkulasi, bahan obat yang tidak larut itu berbentuk tunggal, partikel tunggal. Dia mengendapnya pelan, dia mengendapnya perlahan-lahan, menyusun diri. Akibatnya dia membatu di dasar wadah. Itulah yang membentuk cake. Jadi kalau saya tanya stabil mana yang flokkulasi dengan deflokkulasi? Lebih stabil? Flokkulasi apa deflokkulasi? Yang tunggal apa yang flokkulasi? Yang flokkulasi. Nah, kalau kita lihat, nah ini dia. Kalau kita lihat kelemahan dari yang betul, yang lebih stabil, yang lebih stabil ya yang memang yang terdeflokkulasi, yang partikel tuh tunggal karena mengendapnya pelan, tetapi dia membentuk cake, membatu. Jadi pilih yang mana? Jadi solusinya kita buat sediaan farmasi sediaan suspensi berbentuk flokkulasi, tetapi dengan cara ini ditambah struktur vehikel, ditambah pengental supaya laju mengendapnya agak ditanam ya. Jadi penggunaan prinsip flokkulasi adalah membentuk flok meskipun terjadi cepat pengendapan, tetapi pembojokan ringan menghindari suspensi kembali. Jadi kalau ada tanda pojok dahulu itu bukan sekedar tanda-tanda aja, ada maksud, ada tujuan. Jadi pada saat kamu tidak ikuti perintah pada obat atau kamu memberi tanda pada obat pasiennya tidak mengikuti, ada dampak yang harus diterima. Misalkan tidak sembuh, kenapa? Dosisnya tidak sampai. Itu ya flokkulasi. Kemudian ini karena tadi suspensi juga mengandung air, ya membutuhkan pengawet. Ini ada jenis pengawet yang sering digunakan. Nah, kemudian untuk suspensi jelas ya artinya. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita masuk ke materi yang keempat, emulsi. Nah, ini prinsip bedanya dengan obat yang lain bahwa emulsi ini terdiri dari minyak dan air. Jadi kita mencampur antara air dan minyak. Nih, jadi terdiri dari dua fase cair yang tidak tercampur. Nah, komponen emulsi ada siapa saja? Ada komponen dasar, fase dispers atau fase dalam atau bahan obatnya, fase kontinu atau fase luar atau pelarutnya, dan emulgator.
ini 3 komponen ini wajib ada dalam sediaan emulsi. Tanpa salah satunya emulsi tidak jadi. Makanya dia disebut komponen dasar atau komponen utama. Nah, kalau komponen tambahan sama seperti sediaan cair yang lain, ada korigen saporis untuk rasa, untuk bau korigen apa? Korigen odoris, untuk warna korigen sama. Nah, ada beberapa teori pendekatan tentang emulsi, nanti bisa kita diskusikan. Setelah ini saya akan memberikan kalian tugas untuk mendiskusikan tentang teori emulsifikasi. Ya, saya lanjut. Kemudian metode pembuatan. Metode pembuatan emulsi adalah bisa menggunakan mortir dan stamper, dan ini yang kita lakukan di laboratorium kalian sebagai mahasiswa. Kemudian naik sedikit, kalau besok nanti kita lebih modern, kita menggunakan blender yang mekanik, bisa pakai mixer, bisa pakai homogenizer. Ya, ini adalah alat. Nah, metode pembuatan emulsi ini juga nanti kalian akan menjadi tugas kalian, bahan diskusi kita setelah saya menyelesaikan teori ini, bahwa membuat emulsi itu ada 3 metode. Ada metode gong kering atau istilahnya kontinental, ada metode gong basah atau metode Inggris, dan ada metode botol. Nah, ini nanti kalian diskusikan, kalian bahas, nanti kita presentasikan pada minggu depan. Nah, sebelum saya mulai kuliah untuk materi hari ini, ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan? Ada? Sudah ngantuk ya? Sudah lapor atau sudah ngantuk? Baik ya, mudah-mudahan perkuliahan kita ini memberikan gambaran awal tentang bentuk-bentuk sediaan liquid yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan tugas tadi sudah saya sebutkan bahwa diskusikan tentang cara pembuatan teori-teori yang membahas tentang teori emulsifikasi dan cara pembuatan emulsi. Ya, nanti didiskusikan, nanti kelompok kalian bagi menjadi satu kelompok 4 orang, dan minggu depan pada saat pertemuan kita akan presentasi. Baik, demikian. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan pada siang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.